belum membuat supervisi. Hasilnya pun hanya bisa di download, tidak bisa diotak. Kalau di dinas itu rajin mencetak laporan bulanan, pengawasnya juga rajin mencetak laporan bulanan sebagai arsip, maka ketika dari sekolah sumber mencapai target atau di bawah 50%, nah ini sudah terkirim. Jadi kami tidak bisa merubah gitu. Nah kalau Bapak Ibu boleh telepon keluar pengawas, Bapak Ibu sudah print hasil laporan dari sekolah kami? Belum. Print siapa dulu? Kan semakin panjang urusannya. Jadi diminimalisir kesalahan, jadi diisi pelan-pelan, cara hati-hati. Makanya sebagai pengembangan aplikasi satu data pendidikan yang kemarin disampaikan di Sultan Raja itu akan berbasis web sekolah, ya Bu? Yang sudah ikut di Sultan Raja, dia akan berbasis web sekolah. Nah di web sekolah itu semua data sekolah dari pintu gerbang depan sampai WC di belakang ada semua. Tergantung sekolahnya, diinput ada tidak? Berapa satpamnya, berapa tukang cucinya, berapa kursinya, berapa gurunya, berapa kursinya, berapa ruangnya. Jadi di situ apakah di mana pelajaran itu bisa ditambahkan dalam satu guru atau hanya satu mata pelajaran saja bisa Kami mau menanyakan tentang aplikasi ini karena sebelumnya kami belum pernah mengikuti. Pertanyaannya kapan aplikasi ini mulai diterapkan? Soalnya kemarin kita sudah berulang kali mencoba untuk masuk, ternyata belum bisa. Mungkin sedikit saya tadi agak sedikit lepas perhatian tadi tentang pengecekan atau evaluasi tentang kehadiran guru dalam proses KPM. Saya kebetulan sebentar sore mau rapat dengan guru yang fokus pembicaraan itu adalah keahlian berkelas. Jadi apakah dengan memasukkan data tadi sudah cukup untuk membuat guru-guru ini jerat terhadap kesalahan, atau perlukah kepala sekolah membuat rekomendasi ke dinas melaporkan, misalnya guru ketiga kan tiba-tiba dia jarang masuk karena sudah dijadikan guru ketiga kan dalam aturan itu 1 tahun. Dalam aturan kalau saya tidak salah kontrak 5 tahun, tetapi dalam setiap tahun kepala sekolah berhak memberikan rekomendasi. Nah ini mungkin jadi bahan nanti Pak untuk saya sampaikan di rapat. Tetapi saya juga bermohon mungkin suatu saat Pak Surikin bersedia juga memberikan sosialisasi ini langsung ke sekolah saya, biar seluruh guru dan TU juga tahu keberadaan aplikasi ini, karena ini kan masih anyar Pak ya. Jadi kalau saya lihat tadi memang mudah, tetapi sulit. Mudah dilihat, ya gampang-gampang susah berarti gampang Pak. Tapi kalau susah-susah gampang itu susah. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua materi kecuali yang ada, yang sudah ada di situ nggak perlu diisi. Yang belum ada silakan Bapak isi. Bapak Ibu isi ya di materi itu. Kemudian di dalam aplikasi ini guru tadi, guru dalam penginputan atau pengeditan guru, mapel yang dikasih masuk hanya satu, mapel pokok atau mapel yang diampu memang dia mapel utamanya guru tersebut. Tapi mapelnya harus dikasih masuk, muaranya nanti kemana? Saya ambil contoh ini yang minta izin Pak Ridho, yang seperti yang saya sampaikan di sekolah bahwa konsep SPAB itu saya mengadopsi, minta izin sama Pak Ridho,
untuk jadikan contoh. Ya, jadi saya ambil mapelnya seperti ini. Ya, ini data SPAB sampai terakhir di DKG. Nah, nanti kita bahas DKG situ. Ya, nah ini. Data guru nanti Bapak Ibu akan masuk di data SPAB yang berbasis web sekolah. Nah, sekarang web sekolah itu dalam pengerjaan, 2 kali sudah sosialisasi IGTK SMA, SMK dulu, kemudian beberapa hari yang lalu SMA. Nah, itu muncul perkembangan baru di dalam web sekolah itu. Nah, kita akan ramu lagi di situ web sekolah sebelum di-launching oleh gubernur. Gitu. Nah, kita rapikan. Nah, mapel tadi Bapak Ibu masuk di sini. Kalau satu sih tidak masalah. Ya, ini diimport semua mapel. Nah, nanti begitu data kita sudah launching SPAB, tinggal tarik data sesuai dengan SK tugas dari sekolah. Gitu. Ya, jadi bukan diinput di simpan sanduk ya untuk mapelnya, Pak. Jadi diinputnya nanti tetap dikasih masuk semua di situ di simpan sanduk, karena nanti muaranya akan di sini. Jadi guru 1 bisa sampai 3 mapel, kemudian tugas tambahannya juga akan dimunculkan di situ. Nah, kemudian di sini sudah muncul jam 31 jam, kepala program TITL 12 jam, jadi total 43. Kontrolnya gimana? Nah, kalau kontrol awal, ini saya sampaikan tadi, konsep awal ya, sebelum sosialisasi SMA dengan SMK, ini data masuk. Ini 43. Kita masukkan semua di laporan tadi. Tetap muka. Nah, di sini. Pertama kita ambil di situ. Ya. Kemudian jumlah tatap muka. Jumlah tatap muka itu mengacu ke jam mata pelajaran berapa dalam 1 bulan. Jadi cuma bisa ambil contoh sampel saja, cuma 20 dalam 1 minggu, dalam 1 bulan dia 20 kali 20 jam tatap muka di situ. Nah, jadi isinya tergantung dari pelaksanaannya. Dengan TKJ untuk kelas 10-nya itu kan dasar, sama dia pelajarannya. Sehingga yang mengajar di TKJ saya ambilkan yang multimedia, saya masukkan namanya beliau, karena dasar untuk antara multimedia dengan TKJ maksudnya sama. Ada lagi. Kemudian saya juga memang kami secara ada kendala di dalam penginputan tingkat kehadiran, karena mungkin karena rasa, karena guru sudah tiba-tiba sudah dihimbau tolong sebelum absen dulu ini biasa muncul dalam kelas. Nah, ketika kita permasalahkan kenapa nggak absen, biasanya aku lagi sama hari sama mengajar. Jadi sampai saya berpikiran bagaimana jika misalnya penambahan tingkat kehadiran itu yang softwarenya itu kita hubungkan dengan sidik jari, sehingga silakan, karena itu saya katakan terasa. Dan juga kadang yang kepala sekolah di pendampingnya begitu. Saya berpikir begini sedikit, mungkin ada tambahan aplikasi. Saya itu ke lapangan saja, karena saya terus terang, walaupun tidak ada jam mengajar, saya sering masuk di kelas. Saya itu bukan begini, itu kan tadi sudah terpenuhi beban. Untuk mengejar beban mengajar seorang guru, misalnya PPKM, dia 2 jam saja per minggu per kelas. Artinya dibutuhkan 12 kelas untuk memenuhi agar dia dapat tunjangan profesi. Ini
Tapi belum ada saya lihat tadi di aplikasi bagaimana nanti misalnya guru ini kalau dia cuma 1 jam itu, satu mata pelajaran itu saja, belum ada aplikasi lanjutannya. Apa dia memenuhi tugasnya dalam segi penilaian? So, lanjutnya misalnya ada aplikasinya. Kenapa saya harus berkata begini? Jadi belum ada sampai, atau saya kurang memperhatikan sampai di sini. Kalau cuma kita checklist, oh dia sudah memenuhi jam mengajar 2 jam. Betulkah itu? Karena dalam proses belajar mengajar itu harus terpenuhi mulai dari kegiatan awal sampai proses evaluasi. Nah, ini dilema bagi guru tadi, guru PPKN yang 2 jam, 12 kelas. Kalau dia memberi tugas mandiri 1 kali saja dalam 1 minggu, tahu satu tugas lain. 12 kelas, 1 rombel itu kalau di SMK minimal 15 orang. Artinya ada 360 lembar jawaban siswa harus dia periksa per minggu. Kalikan 3 menit, maka ada lebih 1000 menit. Nah ini yang barangkali kurang selama ini, mohon maaf ibu pengawas ada di depan, kurang tercover dalam hal evaluasi. Makanya saya biasa di setiap pertemuan saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya proses terakhir dari mengajar itu evaluasinya, bukan tekniknya mengajar. Kenapa? Melihat hasil daripada pengajaran itu dievaluasi. Nah itu yang di aplikasi ini Pak, mohon maaf. Saya terus terang kalau observasi atau supervisi guru, saya tidak terlalu melihat tekniknya. Saya melihat proses evaluasinya. Kalau dia tidak ada evaluasinya, saya suruh ulang mengajar. Terus terang. Kegiatan awal dia tidak ada evaluasinya pertama, saya suruh mengajar dia. Siapa saya bilang lupa. Saya panggil, tapi saya tidak permalukan di depan. Saya panggil, kok kamu tidak langsung? Di RPP mu ada. Nah ini. Tadi kita kan sebenarnya sudah langsung centang dia mau mengajar. Terpenuhi. Jadi sebenarnya kepala sekolah itu banyak kegiatan dosanya. Karena hampir semua guru kita, oh sudah terpenuhi. Penuh saya, ketawa-ketawa Pak Sofyan. Memang saya kadang-kadang itu Pak berdiri bulu-buluku kalau tanda tangan itu pertanggungjawaban mutlak. Kenapa? Itu tadi. Di aplikasi ini terbukti juga bahwa kalau sudah terpenuhi 24 jam, dia apa tadi? Hijau. Padahal tadi proses mengajar dia tidak terpenuhi. Mau di apa kira-kira pertimbangannya? Itu satu. Yang kedua, yang kedua saya memberi super, dan alhamdulillah ada ini. Insya Allah sistem 1 data ini. Mudah-mudahan pembuatan websitenya nanti cepat. Cuman, nah ini untuk Sojol Utara akan saya panasir, alhamdulillah. Untuk Sojol dan Dampelas mungkin balai saya, tapi tidak ada balai Tanjung di sini. Itu jangankan web Pak, jaringan saja kemarin sudah tidak ada saya. Untung Pak Rida itu memposting undangan 1 minggu yang lalu. Kemarin tidak ada jaringan di sana. Jadi saya berpikir tadi, web lagi mau dibikin Pak. Belum. Tidak usah dulu itu. Jadi mungkin ini saran. Nah ini ada Pak. Mau ke Kacapis, mungkin ada proposal atau apa itu dulu Pak. Kalau saya sih biar jaringan asal luntur dan hujan tidak apa-apa, saya punya satelit bantuan Kemeninfo. Jadi saya ketawa-tawa saja itu lihat kalau orang sudah bilang tidak ada jaringan. Saya jalankan genset, jalan saya punya jaringan di situ. Jadi itu 2 saja dulu Pak. Jadi terima kasih. Jadi mungkin ada lanjutan aplikasi untuk penilaian dulu. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Sofyan dan teknis SMK, Ketua KKS, Bu Mas Nanti selaku pengawas, dan Bapak Teddy seluruh kepala sekolah dan operator yang sama saya hormati. Saya hanya ingin Bapak punya lagi 1, karena kemarin waktu ada pertemuan dengan Bapak Kasabis, itu kami diberlakukannya ya mungkin sudah lama, tetapi mungkin ada
supaya guru mengajar tepat 7.15. Kemudian juga apel sore bagi yang melaksanakan pembelajaran sampai sore atau yang 2 jam lagi berakhir bisa dia mengikuti apel sore. Jadi ini merupakan PR Bapak Sudin untuk menambahkan di dalam aplikasi ini. Tentunya supaya kami tidak tersendiri memasukkan, sebab di Permen itu 10 kali tidak melaksanakan apel pagi dan siang berturut-turut atau tidak berturut-turut, maka kepada saudara tersebut, saudari tersebut akan mendapatkan ucapan terima kasih atau mungkin diberhentikan atau disoroti itu. Nah, jadi kami di SMK Negeri 1 Sido Tembagapura sudah, dan saya juga sangat apresiasi Permen ini, sebab kadang-kadang yang jam pertama sudah waktu belajar masih menunggu di kantor, ada jam tidak mau masuk. Jadi dengan aplikasi Permen, dengan Permen 94 dan aplikasi ini merupakan satu sistem yang kerjasama, karena ini menjawab tentang jam-jam untuk masuk. Kemudian di sini menekan pada jam berapa dia berada di sekolah dan pada jam berapa dia ada di sekolah. Jadi ini merupakan satu PR Bapak, dan untuk itu saya menyarankan agar ini pun harus dimasukkan ke dalam aplikasi, sebab itu juga dilaksanakan oleh kepala sekolah langsung. Jadi untuk pemimpin akhirnya bisa Kajur, Wakasek, dan kepala sekolah. Jadi setiap pagi 07.00 dan jam berakhir. Jadi kalau ada pagi jam 7.00 hari Senin itu kita apel pagi jam 7.00. Siswa mempersiapkan untuk upacara jam 7.15 tepat dilaksanakan upacara sampai dengan 7.45 lalu pembelajaran pertama sudah dimulai. Kemudian untuk dari Selasa dan selanjutnya sampai dengan hari Jumat atau hari Sabtu bagi yang sekolah hari Sabtu itu apelnya 07.00 sehingga pembelajaran jam 7.15 sudah tepat ada di, dan setelah apel pagi jam 7.00 itu guru apel pagi dilanjutkan dengan apel siswa, entah dia di apel langsung masuk ke kelas jam 7.15 tepat atau masih jam 5 menit kemudian, dan berakhir juga seperti itu. Maka saya sangat berharap agar Permen ini dikawinkan dengan aplikasi ya sistem satu data. Jadi seperti itu. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga semua Bapak dan Ibu, untuk bagi guru-guru yang biasa bandel-bandel, bagi tata usaha yang biasa untuk tata usaha juga harus ada orang tugas. Apa yang dilakukan pada saat setelah apel? Tata usaha mungkin dia membersihkan, membenahi administrasi dan sebagainya. Lalu apel siang juga. Jadi bukan hanya guru. Jadi sesudah untuk yang terakhir, siswa dulu yang apel pulang, baru ditutup dengan apel siang guru. Gitu. Jadi siswa dulu pulang semua, jangan ada yang bersembunyi di kelas-kelas atau di belakang kelas, baru diikuti oleh apel guru, meyakinkan bahwa sudah tidak ada lagi siswa di lingkungan sekolah, kecuali ada yang siswa yang mendapatkan tugas khusus atau latihan pramuka, bela dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu pengawas yang berdepan, serta bapak ibu kepala sekolah dan operator SMK SMP Kabupaten Donggala. Singkat saja pertanyaan saya, Pak. Ini berhubungan dengan aplikasi ASN Smart. Kemarin kita melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis EGTK di Sultan Raja, Pak. Kebetulan ada beberapa kawan-kawan ini yang ikut di Sultan Raja selama 4 hari. Ini kayaknya aplikasi hampir mirip dengan EGTK. Nah, jadi mungkin Bapak Kepala Sekolah sana tadi punya pertanyaan itu bisa terakomodir di aplikasi EGTK, Pak. Bisa jadi seperti itu karena aplikasi Sintesatik ASN Smart dengan EGTK itu satu produk kayak di Nusantara Production copyrightnya. Itu jadi bisa jadi tim pengembangnya juga satu orang ini, Pak, atau tim lah istilahnya. Nah, jadi ada di sini beberapa, bukan saya mau cari kelemahan atau kekurangan di ASN Smart ini. Ada beberapa menu atau ada beberapa tampilan itu yang tidak ditampilkan. Yang pertama, di menu ASN Smart
atau si pesatik ini tidak ada yang namanya setting atau helpdesk. Jadi ketika misalnya operator mengalami kesulitan dalam penginputan atau pengentrian data, kita harus mau mengadunya kemana? Gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di menu ASN Smart SIM pesatik ini itu ya adanya itu hanya simpan data ketika kita mengentri atau menginput data dari sekolah. Nah, tidak ada yang namanya menu sinkronisasi. Kalau di EGTK itu ada sinkronisasi data, Pak. Itu kekurangan ini adalah masukan buat tim pengembang. Oke. Kemudian yang berikutnya, siapa yang pegang aplikasi sebenarnya? Apakah kepala sekolah atau pengawas? Nah, sementara kita di sekolah itu, Pak, kita operator, contohnya saya Pak, bukan bicara apa ya, sudah saya yang pegang operator Bapak, sudah saya pegang aplikasi PMP, sudah saya pegang untuk bukan dana bos, saya pegang portal bos. Itu ya, karena itu kewenangan daripada bendara bos melalui arkasnya. Itu. Takola juga saya pegang, Pak. Jadi gimana ya? Jadi kalau misalnya aplikasi EGTK, aplikasi ASN Smart SIM pesatik juga dibebankan kepada operator yang sama, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kerepotannya. Nah, sementara bagaimana kalau posisinya itu dia sebagai guru? Masya Allah, 2:30 baru tidur, Pak. Itu, makanya jangan heran kalau operator-operator yang masih muda seperti yang seperti saya, kalau merah matanya berarti kadang malam-malam itu, nanti jam 2:30 baru tidur. Itu kayak, jadi tolong kejelasannya, karena gini, ini apa namanya aplikasi SIM pesatik ini, itu kan berisi tentang data-data sekolah yang juga akan dievaluasi oleh pengawas. Karena ada juga kewenangan pengawas untuk membuka data-data yang ada di sekolah binaannya gitu, Pak. Jadi saya harap dan saya usulkan kalau bisa aplikasi SIM pesatik ini dipegang oleh kepala sekolah saya. Tidak usah dibebankan kepada operatornya. Terima kasih, Pak. GTK. Kemudian, bagaimana sedangkan di tempatku tidak ada jaringan? Kami sudah berikan solusi yang juga sudah kami kembangkan, 2 opsi. Yang pertama, web sekolah berbasis online dengan web sekolah berbasis offline. Nah, offline itu Bapak Ibu nanti bisa isi di mana saja. Ketika nanti dapat jaminan, tinggal Bapak upload itu hasilnya, istilahnya sinkron data. Nah, sama dengan Bapak sinkron data dikirim. Nah, begitu juga ini. Karena kami juga menyadari bahwa kultur wilayah kita berbeda-beda, ada yang bagus jaringannya, ada yang tidak. Maka kita buat sistem seperti itu. Ada web sekolah offline, tampilannya sama persis dengan yang online. Hanya saja dia harus upload datanya ketika dapat jaringan yang bagus. Jadi begitu dia dapat jaringan yang bagus, data yang dia olah tadi disinkron secara otomatis, dia langsung masuk ke GTK. Begitu. Jadi nggak usah takut, Pak. Kami sudah rancang itu untuk aplikasi ini demi kemajuan pendidikan. Kemudian mengenai jam. Nah, jam itu seperti yang sampaikan tadi, ada jam ekvivalen, penambahan jam. Nah, bagaimana dengan guru yang tidak cukup jamnya? Dia harus mengambil jam di sekolah lain. Mengambil jam di sekolah lain, kalau nggak salah permennya apa ya, 6 jam, ya. Nah, maksimal 6 jam. Nah, 6 jam di sekolah lain itulah yang dikompar oleh waka kurikulum itu, ditambahkan dengan jam yang di sekolah, dimasukkan di aplikasi, maka muncul di situ 24 jam minimal. Jadi jam sekolah induk dengan jam sekolah tambahan di luar sekolah induk itu dikompar jadi satu di aplikasi ini sebagai laporan bahwa guru tersebut memenuhi jam mapelnya.
begitu. Ya, tuh nanti udah mengenai web sekolah sudah. Kemudian mengenai aturan Permen 94 tadi, apel pagi dan sore itu dikembalikan ke sekolahnya masing-masing aturannya. Jadi sama dengan aturan dari pusat, begitu diterima di dinas, apakah di dinas melaksanakan, kembali ke dinasnya, diteruskan ke sekolah, nah nanti implementasinya di sekolah masing-masing. Kalau siap dilaksanakan apel pagi, apel sore, apel siang dan seterusnya, nah, itu tergantung dari kebijakan kepala sekolahnya. Gitu. Dalam permen itu bangsa. Oke. Pertanyaan penutup tadi sangat luar biasa. Sebenarnya itu sudah saya siapkan jawabannya tadi dari awal, cuma saya dulu sampaikan. Awal kita buat aplikasi ini, pertanyaan paling mendasar adalah siapa yang pegang aplikasi web sekolah ini? Kalau dibebankan ke Dapodi, kalau yang berkeluarga dia tidak bisa mengurus anaknya, dia tidak bisa mengurus suaminya atau istrinya, karena Dapodi sudah pusing, ditambah lagi web sekolah. Jadi kami sarankan ke sekolah untuk mengangkat operator SIM sekolah. Itu solusinya. Apa yang dikerjakan di situ? Kalau biasanya yang kan di situ ada Puskapendik. Puskapendik di situ masuk berkala, masuk kenaikan pangkat dan sebagainya, ya, satya lencana dan sebagainya. Kalau itu dipegang satu operator, maka guru akan lebih fokus di dalam belajarnya. Guru hanya, saya sudah waktunya berkala. Operator itu yang mengerjakan apa yang harus upload, apa yang harus dikirim. Nah, begitu dalam jangka waktu sudah dibuka aksesnya, dengan catatan operator itu dikasih hak akses Pusdapendik guru yang bersangkutan. Jadi semua akses Pusdapendik guru yang ada di sekolah itu dipercayakan ke satu operator itu. Kalau data itu bocor, berarti operator itu yang bertanggung jawab. Jadi berkala, guru A melakukan berkala per 1 Januari, pengusulannya sudah mulai sekarang atau bulan depan. Operator itu yang mengupload. Operator itu yang konsultasi dengan admin dinas. Sampai di mana berkalanya guru A, sampai di mana kenaikan pangkatnya guru B. Jadi guru tidak terbebani oleh masalah-masalah itu. Itu solusinya kemarin, ya, dengan DTK seperti itu. Biarlah guru fokus dengan mengajar. Untuk web sekolah EGTK ini diserahkan ditunjuk operator SIM sekolah. Gitu. Ya, operator. Seperti itu solusinya yang kami gambarkan sebelum membuat aplikasi ini. Jadi saya juga sedikit merasakan karena dulu sempat dikasih akses sama Bu Fitri untuk bantu di Dapodik. Saya coba buka-buka Dapodik, Erator, SKL. Nah itu memang ya luar biasa. Ya, ya. Mungkin hanya itu untuk sementara. Kami kembalikan ke belakang. Ya, jadi kalau Bapak buka akses belum login, itu di bawah di sini. Tidak kelihatan. Nah, itu. Nah, di bawah ini ada gambar WA. Jadi sudut warna merah ini. Ini kalau Bapak klik langsung masuk ke WA saya. Bapak ada masalah apa di situ, tidak bisa login atau ada data yang tidak bisa dirubah, info ke kami. Tinggal klik saja, tidak perlu login. Dia saya pasang di dashboard, gitu, ya. Kalau tidak, di paling bawah ada juga di situ. Ini
Si Pesadi pun itu nomor saya dengan nama saya juga. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu penyampaian dari saya. Nanti perkembangan berikutnya silakan kalau ada kendala info ke kami sebagai masukan bagi kami untuk perkembangan. Untuk satu lagi, untuk pengawas. Yang belum saya sampaikan dan saya tanyakan sama, yaitu kami coba buka aplikasi sejak dari ini, dan di bagian pembinaan ya sudah semua ada hijau dari 6 sekolah binaan kami, dan kami buka juga di bagian laporan sekolah tidak ada yang melapor. Pertama pada bagian tatap muka, jadi ada 2 sekolah yang melapor, SMK 2 Banyumas dan SMK 1 Banyumas Selatan. Di bagian supervisi ada 2 sekolah juga, yaitu SMK 2 Banyumas dari Juli sampai Agustus, dan SMK 1 Banyumas Selatan itu sudah bulan Juli sampai September. Dan pertanyaan kami tadi ada disampaikan bahwa tugas pengawas itu hanya mengecek, melihat testament yang biru, dan setelah itu apakah kami hasil dari triwulan ini, umpama itu triwulan 3 kami buka, ada 2 sekolah yang sudah tercetak, apakah kami mendownload langsung print out hasilnya setiap bulannya atau per triwulan. Jadi barangkali dengan itu kami tanyakan, dan setelah di print out apakah kami berikan hasilnya ke dinas, hasil print outnya, atau kami yang menyimpan sendiri. Jadi itu saja yang perlu saya tanyakan untuk berkaitan dengan tugas kami sebagai pengawas. Dan saya beri itu kan dilihat dari Ibu Mas nanti punya 6 sekolah binaan. Di bulan Juli sudah coba 2 bikin laporan, berarti 4 yang belum ya. Di bulan Agustus 2 sekolah, 4 yang belum. Di bulan September 1 sekolah, 5 yang belum. Nah, kita lihat di sini. Misalnya ini hari ini kita di bulan Juli. Ibu tidak bisa mengotak-atik data itu. Ibu tidak bisa merubah data. Yang bisa ibu lakukan hanya download dulu, baru dilihat hasilnya. Tahun pelajaran 2023 jumlah supervisi ada, tempat, tanggal hari ini 22 September. Catatan kepala sekolah enggak perlu. Catatan kepala sekolah ini nanti kepala sekolah yang isi, bukan pengawas. Jadi pengawas tidak ada haknya di catatan kepala sekolah. Oke, kita coba download SMK Negeri 2 Banyumas. Kita buka SMK Negeri 2 Banyumas. Ini hasilnya. Nah, kalau laporan bulanan muncul kop dinas, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau rekap triwulan baru muncul kop sekolah. Tapi nanti ke depannya kalau sudah semua upload kop, kami hilangkan kop dinas dengan kop sekolah. Nah, ini hasilnya 100%, yang merah 0. Pengawas hanya bisa melihat di sini. Apakah benar hijau semua? Apakah benar ini merah? Kenapa? Maka disinilah kontrolnya pengawas pembina. Begitu. Kemudian penilaiannya dan hard kopinya semua disimpan di sekolah sebagai arsip. Tidak ada yang harus diupload.
kami hanya menerima laporan. Laporan perharinya ada di sekolah. Indikatornya penilaian supervisi ada di sekolah. Kami hanya menerima laporan kegiatan itu. Nah, ujung-ujungnya nanti, kalau hijau semuanya dan merah, berarti yang hijau ini sudah layak cair sertinya. Yang merah ini, berarti bulan Juli dia tidak bisa terima. Itu. Ya, jadi nggak bisa terima. Kemudian siapa yang disalahkan? Pengawas atau dinas? Pengawas tidak bisa, ini kenapa saya punya kemenangan dikasih merah ini? Saya mau rubah dulu hijau, tidak bisa, karena tidak ada aksesnya di situ. Semua akses kepala sekolah, satu sekolah satu akses. Terserah kepala sekolah dikasihkan ke siapa akses itu yang dipercayakan. Operator tadi, ya. Jadi mudah-mudahan operator lebih sukses lagi ke depan. Lebih diperhatikan. Gitu ya. Nah, ini kontrolnya sekolah tiap bulan. Kalau rekapnya itu akumulasi dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, inilah data yang nantinya akan masuk ke bagian sertifikasi. Pak Sagar, ini loh Pak Sagar laporannya. Pak, ini ada laporan dari sekolah. Dicocokkanlah dengan ini, sama tidak? Saya lihat di laporan bulanan dia merah, kenapa di situ hijau? Nah, kan begitu. Nah, maka disitulah akan terjadi pergolakan suasana, ya, antara kepala sekolah dengan guru tentunya. Kalau kita dirinya sih aman-aman aja, pengawas aman, ya. Nah, jadi tinggal kepala sekolah dengan guru bersangkutan. Ya, baik, betul. Nah, itu perlu pembinaan yang warna merah. Jadi di download dulu, baru bisa dilihat hasilnya. Nanti baru di situ bisa dipantau perkembangannya. Nah, nanti di rekap terakhir, misalnya rekap triwulan. Kepala sekolah dengan pengawas. Iya, di print out. Nah, di print out. Ini belum ada kok. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Suatu kehormatan bagi saya bisa belajar lebih banyak dengan operator-operator handal dan Bapak Ibu para sekolah yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah buat kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jika ada kekurangan dan kesalahan itu murni dari pribadi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih mentor saya Ibu Risma, Ketua IKKS, dan Pak Salun, Wakil dari Kacapis, dan Ibu Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan kepada kami. Dan selanjutnya kita beralih ke acara istirahat untuk sholat dan makan siang bersama. Sampai jam 1.30 kita kembali ulang ke ruangan ini untuk melanjutkan acara. Ada mesin di atas gunung, cuma nutup seperti itu. Ini pada Mau ke toilet dia. Ada di foto tidak upload. Saya bawa. Ya, pakai gas ini.
Di situ? Iya. Ya, Hotel Desa itu Pak, samping sebelah kanannya Hotel Desa masuk lorong maju terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Tidak. Bagaimana kalau MKKS untuk Bali saya bikin isu sudah. Bapak melawan. Tidak banyak orang dah. Saya tidak berani Lembaan itu bagus. Hebat itu hebat. dikasih tidur satu malam lagi. Tidak mau kita. Saya minta. Bayar masing-masing. Mari Pak Sandi. Baru begitu pulang bikin murah. Jangan. Ini mau pilih. Tapi alangkah bagus ya Pak. Ini dalam prosedur didokumentasikan Pak. Pak, baik-baik Bang ambil aja, coba lihat di foto itu. Apa ini? Sebelah ada beras jagung Pak. Oh, sama menunya kalau di Bali bete sana di sana. Iya, mana sudah? Pak Irman mana? Belum di on, mana kasih? Belum di on anunya. Kalau ada yang mau menyanyi. Ibu Tasmi. Ibu Tasmi. Iya, siap. Ada sudah saya di bawah. Iya, sendoknya buang sendok kecil ya sendok kecil iya Lihat warnanya boy. seksi Apalagi paduan warna dan itu pengaruh pantulan baju kepala sore itu merah. Jangan bilang pantulan. Oh, apa tanah Bapak? Masa tadi Risma dilenyapkan dari SMK 1 menuju ke SMK 2? Tapi anak. Itu masalah pantulan, Pak. Oh, jangan pantulan, ya. Yang bikin ini siapa? Risma. Seorang orang dulu. Semua serba bisa ini. Tapi yang lain semua teman. Cuman ini jatahnya Risma. Apa nyuna lo lebih gaya. Jelas Tapi ya. iya lah kau dong. Siapa itu bunyi? Kata sekolahnya Pak. Terus langsung. Bulan 12 di mana lah? Lalu itu. Ah ya, lalu dulu. Jalan terus. Mungkin anti masih urus ini. Bukan otak, bukan. Apa itu Bapak? Masih urus ini. Wah. Bisa dibuka. Nah, coba. Nah, Bu, sendokan. Oh, mana jangan. Oh, Pak. 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 Sudah diganti sudah namanya ya Pak. Sudah lagi Wahyu Irman. Yuni Pak, Yuni. Siapa Yuni? Pak Ekis. Mana Pak Ekis? Ya. Pak Irman anu. Tambah sini. Pak Irman. Ada yang mau Banyak betul guru ngurusin Risma. Iya, iya Bang. Risma. Apa ini? Bu Risma, banyak betul saya lihat dulu tadi sini. Ya, di data itu cuma 11. Di data 11 tapi Yang belum masuk itu. Tunggu sebelum di data. belum. Sudah tidak masih antrian orang jadi. Mana Pak Ekis? Pak Ekis dulu bawa itu anu untuk menyanyi. Oh, menyanyi. Orang mau makan, kau sudah menyanyi, kau ini Risma. Kau ini. Ini menyanyi Pak. Saya orang antri, saya langsung makan terus yang semua ini.
Beta pun hati selalu langsung akan kita sehingga sudah berhenti bakal lagi. Kalau suster 3 kali itu tanda mau lepaskan kita pun hati sosetakan lihat noda menangis lihat berani bukan menangis dengan apa ale mau balik ale yang depan sayang maaf ya ale tinggal ya ale tinggal jauh beta pun hati selalu Lobet kopinya itu? Tidak, yang satu. Ada semua. Tidak ada. Kalau kau shooting mungkin lah. Tapi pasti mana? Oh betul kan? Kenapa dia dapat? Di sini kalau ada yang memasuknya dengan terima saja, jangan pikir beta lain. Soalnya tuh Pak Mustang, soalnya ada setengah. Kasih habis dulu. Klip dengan maksimal Pak Mustang. Yang berikutnya, ini saya meneruskan informasi dari Ibu Kabid. Ini ada di grup ketua FKKS. Beliau sampaikan tolong diteruskan ke masing-masing kepala sekolah. Beliau tidak letak di grup, tapi diletak di grup FKKS tentang dana posda. Nah, beliau katakan kepala sekolah tetap menyusun RKS-nya, tapi ada perubahan. Nah, kemudian jangan terlalu banyak mengharap dana bos, utang ke sana kemari, akhirnya tidak sesuai dengan yang ada. Lalu kan lalu perencanaannya itu untuk SMK golongan A yang siswanya
500-an sampai 1000 itu kan 25.000 ya. Kemudian sekolah yang siswanya di atas 251 sampai 500 35.000. Kemudian siswa yang di atas 101 sampai 250 50.000. Kemudian siswa yang di bawah atau antara 25 sampai 100 alokasinya 85.000. Informasi dari Bukan kemarin itu ada perubahan, ada penurunan. Ada penurunan karena anggaran tidak mencukupi yang diusulkan ke bagian anggaran. Nah, dinas mengusulkan ke bagian anggaran ternyata tidak cukup seperti itu. Maka ada perubahan besaran anggaran itu. Yaitu rumusnya adalah itu 50%, berkurang 50% tambah 3.000. Itu rumusnya. Nah, jadi 50% tambah 3.000. Nah, dari yang tadinya misalnya 25.000 akan menjadi 15,5. Ya, nah, seperti itu. Yang tadinya 50.000 menjadi 28. Jadi Bapak Ibu menyusun rancangan anggaran dengan menggunakan yang standar ini. Jangan gunakan yang dulu, karena kalau tidak dulu tidak akan cukup anggaran itu. Nah, itu prediksinya. Silakan tetap membuat RKS-nya dengan rumusan tadi. Jadi 50% ditambah 3.000 dari penetapan sebelumnya. Nah, itu pun kita masih tunggu-tunggu dari pasangan kapan saya naik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Itu sudah jawab itu. Kepala dinas kan tidak waktu 4 bulan. Apa yang sampaikan saya tidak bisa menjawabnya. Dan kalau saya jawab nanti saya jawab ke kanan ke kiri tidak akan ketemu. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak. Dan jelas seperti itu informasi dari Ibu Kari bahwa anggaran yang tidak mencukupi, katanya seperti itu, sehingga ada pengurangan. Jadi karena Paskoa jangan terlalu banyak berharap, ya, jangan terlalu banyak berharap. Baru perputaran sana kemarin ternyata munculnya hanya sekian. Itu saya informasi dari Ibu Kari. Jadi angka-angkanya seperti itu, penurunan akan seperti penurunan. Pak Ketua, apa info itu sudah valid atau masih mungkin? Bisa jadi seperti itu. Jadi kita sebaiknya seperti itu. Sebaiknya kita jangan terlalu banyak menyusun anggaran, apalagi sudah meminjam, mengharap akan cair itu. Ya itu pesan dari Bukan. Saya sepakat yang meminjam itu. Ya jangan sekali meminjam karena mengharap akan ada sekian masuk. Ternyata tidak. Sekedar menghimbau untuk kepala sekolah SMK Kabupaten Malang, khususnya sekolah binaan kami, karena tadi ada yang tidak lihat bersama bahwa yang mengisi aplikasi itu baru 2 sekolah, 4 sekolah lagi yang belum, khusus binaan saya ya. Ya barangkali sepulangnya dari sini saya mengharap agar bisa sudah dilakukan apa yang kita dapatkan di tempat ini, supaya kami juga bisa memantau dari hasil atau yang sudah dilaporkan sekolah. Dan untuk sekolah binaan kami yang ada 6 ini sekolah binaan yang sudah mendaftar atau sudah terdaftar menggunakan kurikulum operasional atau kurikulum unggulan ya. Jadi harapan kami untuk kedepannya, barangkali untuk kurikulum operasional ini adalah implementatif yang disusun berdasarkan potensi sekolah ataupun potensi daerah dan diselaraskan dengan dunia kerja. Harapan kita semua untuk kedepannya, kita mengharapkan sama-sama dengan Budika untuk menyusun kurikulum operasional ini, karena ini sangat penting dengan sesuai kompetensi atau bidang dan program keahlian yang
ada di sekolah kita masing-masing. Dan juga harapan kami untuk kedepannya barangkali kita bisa kerjasama dengan Judika, baik tenaga pengajarnya barangkali juga dari Judika. Ini hanya himbauan supaya agar terarah praktek dan semua jurusan itu bisa dapat berhasil produknya. Begitu pula dengan program praktek lapangannya barangkali kita bisa juga kerjasama dengan Judika dan uji kompetensinya juga seperti itu. Dan harapan kami juga sebagai pengawas pembina di sini mengenai kurikulum yang seperti disampaikan tadi Kepala Koordinator Pengawas. Jadi tahun ini kita masih siap dengan tahap-tahap apa saja yang harus kita persiapkan. Yang lolos tahun 2022 kita akan terapkan 2023 barangkali saya. Jadi harapan kita mulai sekarang, karena tadi sudah diberikan wewenang kita untuk merampungkan untuk kurikulum. Barangkali kita bekerja keras dan kami juga siap mendampingi kalau dibutuhkan, karena pada kurikulum itu sendiri mungkin bagi kami juga masih baru dan kita sama-sama ingin pesan agar kurikulum itu bisa terlaksana. Jadi harapan kami apa yang disampaikan dengan Ketua MKKS dengan Koordinator Pengawas tadi itu sudah jelas kalau kita ini selalu ada perubahan, tapi perubahan itu untuk memotivasi kita semua. Yang bisa kami lakukan sebagai pendamping, jadi pertama-tama untuk membentuk tim project, barangkali saya harapkan kepala sekolah sudah membentuk tim project persiapan penyusunan kurikulum, karena setelah ada SK dari kepala sekolah pembentukan tim project, harapan kita semua kepala sekolah agar ada yang membantu untuk menyusun visi misi dan tujuan sekolah. Jadi visi misi barangkali dari sekarang barangkali kita sudah bisa lakukan, karena visi itu adalah harapan atau gambaran masa depan, dan misi adalah tindakan, dan tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh pesertanya. Jadi itu saja dulu yang saya himbau, dan nanti pada waktu penilaian PPKS dokumen-dokumen yang kami harapkan yang siap di bukti fisiknya masih banyak yang istilahnya tercecer, belum, masih ada di laptop, masih ini. Jadi karena kurikulum K13 untuk khusus binaan saya itu sudah saya validasi semua bulan kemarin. Nah, untuk kurikulum operasional kami juga masih menunggu instrumen validasi dari dinas. Untuk acuan yang kami berikan untuk mendampingi sekolah-sekolah yang membutuhkan kami sebagai pendamping. Jadi harapan kami sebagai pengawas pembina untuk disampaikan barangkali kepada kepala cabang dinas, yaitu instrumen validasi kurikulum operasional. Barangkali itu yang bisa kami minta secepatnya, karena kami juga turun mendampingi kepala-kepala sekolah. Kalau tidak ada petunjuk seperti itu kami juga bingung yang dimulainya di mana. Apakah kita sudah tahu strukturnya begini, muatannya begini, tapi mungkin ada beda instrumen
validasi kurikulum K13 dengan yang kurikulum operasional atau kurikulum keilmuan. Jadi barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. November sesuai dengan kesepakatan di Sojol kepada Pak Zainal itu SMK 1 Balesa. Itu kesepakatan di saya membacakan kesepakatan yang kita tentukan waktu pertemuan di Sojol di tempatnya Pak Zainal untuk November di SMK Balesa. Bagaimana, sepakat semua kan? Iya, oke. Kan sudah sesuai dengan jadwal waktu itu. Cuma kemarin itu pribadi yang masalah. Tapi Pak Ketua, karena ada itu kesepakatan bincang-bincang yang cuma bukan kesepakatan benar bahwa semua harus hadir dan malam Ramadan. Alhamdulillah, berarti dua malam ya? 2 hari ya? 2 hari. Perhitungan. November. Tidak Pak, sekarang sudah musim lomba itu, jadi November itu. Sudah beda itu apa ya? Kan 2 juta itu anunya, 2 juta itu sewa perahunya, saya 500. Yang 2 juta toh? Kan 500 saya, sisa 1,5 juta setengah, 11 sekolah yang lain. Bagaimana Pak Sofyan? Saya siap 500. Sewa perahunya. Bagaimana Pak, supaya pada nama supaya teman-teman apakah bisa seperti tenggelam satu sekolah kabupaten Bogor. Setengah mati gantinya itu. Setengah mati dari 13 sekolah. KKN. Jadi yang jelas pelaksanaannya di SMK 1 Balesa. Oke. Ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan? Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas yang sudah hadir di sini bersedia dengan waktunya. Kemudian Pak Sofyan, Wakil Jabat Dinas, dan terima kepada Pak Sodikin yang telah memberikan sosialisasi aplikasi Sibersatip pada hari ini, dengan ilmu yang banyak bagi kita semua untuk perbaikan data di SMK Kabupaten Donggala. Kemudian terima kasih pada Ibu Risma sebagai tuan rumah yang telah memberikan pelayanan yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih kebersamaan bagi kita semua. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan KKS pada hari ini Kamis tanggal 22 September 2022 yang akan ditutup. Sebelum keluar dari ruangan ini kita bisa sesi foto bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi
Pak.